Datuk nomor 3 Kuantan. kemudian pase Datuk sang apa pase sang sepurba ya apalah satu pase lah dengan Datuk nomor 3 pase nang kaumpe Datuk datanglah Datuk Perpatian nang Sebatang dan Datuk Ketumanggung jujur berarti kulin bapak itu ada tengah Ya berarti kulin bagalang dan Sebatang kayak dia menjaga buat jasa jadi orang bangsa buat. jadi ketika menghilir dari Mudia tuh anggaplah dari Bunga Setangkai ya kalau itu lah atau dari Minangkabau ke Ula ini tadi bersuah lah 9 boleh negori mulai dari Lubuk Ambacang sampai ke Lubuk Jambi apa jawaban dia datuk-datuk lado pengulu lado monti lado negori lado Kita susun. disebut lah bilangan lah cukup langgain lah dah lain Padang lain Balalang lain Lubuk lain kan. di Sungai Korua kok dado Padang nang Balalang cadak dado limbe dado Lubuk nan berikan limbe apa nang Balalang cadak kapalo tunduk tangan ke muka berkuku saja mencari makan di hari dan malam Korui berisi binatang Balalang cadak tahu Balalang sembah coba di apa Ulah kawe. ulah Kawe. baponan ikan limbe lain cicak ekor lain cicak kepala mencari makan di air nang korup kori kunci sementara kau udah sampai di situ pun tidak diterima berlaku lainnya dinamai di Pulau Singkiang ada Pulau Singkiang bisa kita saksikan ada Pulau Singkiang itu batang kerambirnya lali gayuran tinggi pas sebelah Mudia jembatan Inuman disitulah terjadi perundingan berundinglah di Balai Tanah Limpato ini. Disitulah masuk ajaran Perpatian dan Sebatang. Disitu masuk ajaran Datuk Ketumanggung. Disitulah mulainya Sungai Korua berubah nama menjadi Kua Antan. Pakuan. Kalau Mak Kati sebetulnya enggak Kuantaan. Iya. Kuantaan. Tapi kalau siko Kua Antan. Kua itu Kuaan. Kuan Gestan. Tan itu kan sana gitu kan. Itulah mulainya. Jadi Sungai Korua berubah menjadi Sungai Kuantan. Kerajaan Kandis yang di Sentul berubah menjadi Kerajaan Kuantan. Negori dan kurang oso 20. Kurang siye dari 22, berarti 9 boleh. Dalam 9 boleh negori kok ternyata 3 negori tidak masuk. Sintajo, Benai, Kopa. Kurang kos saninya Saino Semali. Datuk Semambang di Suntajo, Datuk Kobo di Kopa, Datuk Mangku di Benai. Ternyata mereka tidak pernah mengakui kedatangan Ketumanggung dan Perpatian dan Sebatang. Sampai kini yang berdiri. Itu pasenan Kompe. Limol. Begitu pengaruh Paguruyung sudah menguat, perlu tahu nama Paguruyung nama di pasir Perpatian dan Sebatang Ketumanggung. Perlu tahu nama Paguruyung. Semua tuh, ya. Baru masuk fase yang kelima. Datanglah berapa orang? Anggota. Balimo ketemu. Limo. Tadi kan begitu Datuk Ketumanggungan dengan Datuk Perpati ke Sebatang dan sudah mengajar apa namanya? Kalau Abu bawa bak kini ya situasi kini aturan aplikasi oleh Datuk Pendukung Radio. Datuk Obi di Lubuk Jambi. Timang Tail. Datuk Timbang Tail. Datuk Danau Kuto di Numan Danau Sikaro di Cirebon. Itu pasti yang dari Danau Sikaro di Numan, Datuk Danau Kuto di Cirebon. dan kepemimpinan lokal tadi habis. Tinggal Namo. Iya. Baru masuk pasti Belanda diperkuat. Keiramanan itu ketua. Ya. Ketika Datuk yang konfederasi namanya itu. Iya, Mak. Saat konfederasi itu di situ seirama tahunnya dengan sejarah yang lah punya literasi. Dalam istilah ulasan itu tuh, Ambo ingin ada beberapa poin yang ingin Ambo sampaikan dengan versi Ambo. Ya. Ada yang versi yang Ambo dengar tadi, ada di versi Ambo. Ya. Dan Ambo memang bermetode mode itu. Diawali perkenalan dengan sejarah,
jadi metode Ambo tuh misalnya awak ada siko beberapa orang diibaratkan di tengah ada kuali. Silahkan sampaikan versi masing-masing. Ya. Dan masing-masing yang ingin bertanya silahkan catat apa pertanyaan sesuai siapa yang menyampaikan. Dan diberi kesempatan bertanya 1 kali. Dan apapun jawaban yang diterima bisu alai. Selesai pertemuan mode itu tuh. Ya, jadi mendengarkan, bertanya, menerima jawaban, selesai. Nah, jadi itu istilahnya memasukkan bumbu. Pertemuan bisuannya mulai di dua napi lah. Di sana awak kalau 2 kali tanyonya rata-rata kadang lah duduk lu dipilih nan. Di dua napi hari kedua. Hari ketiga dengan metode yang sama hari pertama. Hari ketiganya awak gulai lah. Awak gulai berarti hal-hal yang karuh, hal-hal kusui mulai nampak. Karena Allah melewati 3 uji kelayakan. Mulai kampe kalimo metode yang sama dengan yang pertama di kalio dan di randang. Dan hasil randang itu kalau ndak ada yang membantah lai harus dibuat suruh tukai ketik lai input. Seluruh yang hadir harus bertandatangan iko versi sejarah 1 versi kesepakatan bersama. Ada ketetapan dalam bilik ketek. Itu metode Ambo yang pertama memang diawali sejarah, tapi sejarah tadi itu misalnya itu kan berhubungan dengan adat. Adat itu sudah terjadi. Realita dan realita cuma 1 versi. Itu sudah ketetapan Allah yang sudah terjadi. Itu kategori adat. Sudah sunatullah. Nanti dibahas maknawi ucapan-ucapan yang ada dalam beberapa ucapan tadi. Ada makna sekalian. Jadi dalam 1 kali bertanya yang dimaksud tadi metode pertama, 1 kali kesempatan bertanya boleh banyak pertanyaan. Pertanyaan sejarah, pertanyaan maknawi, pertanyaan hukum, dan pertanyaan manajemen. Jadi langsung Ambo ke beberapa poin yang mirip dengan versi Ambo. Jadi Ambo karena penekun sejarah selalu menentukan angka tahun. Dan tokoh sejarah tidak boleh tumpang tindih. Nah, jadi karena awak di forum, karena Ambo bisa Ambo, cuman kalau untuk umum, masalah umum di seluruh Minang itu 2 tokoh Katumanggungan Banamo Ketek Sultan Paduko. Si Datuk Parpati Banamo Ketek Jatang Sultan Balun. Dan kedua tokoh tersebut wafat di bawah tahun 1300 Masehi. Semua setuju. Dan era 1300 Masehi itu era kesultanan. Dan era kesultanan secara struktural tidak memakai gelar lain selain gelar asunah. Jadi untuk sementara mungkin itu. Karena Ambo bermetode tahun. Jadi untuk selanjutnya dan Ambo butuh orang-orang khusus dan belum boleh didengar oleh publik. Karena sesuatu hal yang salah, keruh dan kusut itu sudah mendarah daging di publik. Tapi itu harus direnggut. Sebelum direnggut ada tim khusus yang menggodok mainan baru. Saat mainan lama direnggut, langsung kasih mainan baru. Jadi kalau bahasan ini dilanjutkan, nanti kalau terdengar oleh publik atau sama-sama awak, nanti ada salah satu pihak yang nanti ada tumpang tindih. Dan ini menyangkut dengan karisma dan marwah. Iya Ketua. Dan ini butuh orang-orang khusus. Jadi kalau untuk bahasan lebih lanjut, kalau tingkat mengkalio, merandang, itu memang kalau istilah datuk, memang khusus datuk saja. Kalau mengenai datuk itu pun harus ada yang datuk kemudian, ada datuk awal. Kalau datuk awal khusus datuk awal. Karena harus ingin dicapai dulu yang datuk awal, ada ikatan emosional dengan datuk kemudian.
itu lewat saling memaklumi porsi masing-masing. Kata Mode itu mak. Lupa Siap aku mode itulah kayak jadi gitu. namanya Iya. sejarah itu pantas dan suatu kewajiban sejarah itu berbeda versi. Betul mak. Karena berbeda latar belakang. Iya mak. Lalu kalau tidak berbeda bukan sejarah namanya. Betul mak. Itulah bukti ada Lalu Allah mak ya. dari perbedaan itu Iya mak. diperlukanlah sebuah metodologi untuk mencari benang merah. Betul mak. Dan benang merah itulah yang dinamakan perjalanan sejarah yang disepakati. Betul. Namanya ijma. Banyak yang sepakat. Iya mak. Lalu dari banyak kesepakatan itu kami bersyukur dulu datang mengunjungi lembaga adat ya terus ya. Kita bersama dari itu pun membangkitkan gairah kita sebetulnya mencari jati diri. Betul mak. Kata orang tua mencari diri dan sebona diri. Lalu mencari diri dan sebona diri itu kata orang dulu di balik onyang dan onyang. Sebenarnya oleh balik onyang adalah di tengah-tengah kebersamaan forum dan diskusi. Betul. Lalu banyak hal yang kami gembira kehadiran Datuk karena kalau dikaji berdasarkan sejarah Kuantan yang turun-temurun yang disebut dengan kedekatan emosional tadi, yang disebut dengan syariat, dulu kan namanya Tauhidiyah, kelompok Tauhidiyah Abraham. Kalau Muhammad itu namanya Mutawatirah, kemutawatiran kesahihan sebuah cerita yang turun-temurun dari Datuk Bandar Lubudi dulu pertama sampai ke Datuk Bandar Lubudi kini, dari Datuk Rajo Suaro dulu sampai ke Datuk Rajo Suaro kini, dari Datuk Simama dulu sampai ke Datuk Simama kini. Itulah yang dinamo Pisoko dulu. Manonan soko barang jadi yang menjadi artikel-artikel sejarah atau bentuk-bentuk barang fisik yang dicari oleh arkeologi. Nah, termasuk juga yang disampaikan Datuk Punglu tadi, terakhir saya sampaikan, disinilah bubuinya dari mana datang pelito, dari Telong dan Batali, dari mana datang nenek moyang kita, dari puncak Gunung Merapi. Sampai hari kini tuak cerita fiksinasi, cerita mitos yang memang dulu kita akui menjadi sumber ajar, tetapi hari ini hilangkanlah kitalah ilmiah dan faktual kehidupan kita sebagai sebuah realitas kehidupan. Itu adalah bohong. Lah lamo Itu leluhur tidak benar menunggu diterima. Sudahlah diomong kosong di Nina Bobok kan cucu kemenakan generasi-generasi dengan kedustaan-kedustaan itu. Termasuk yang cerita yang jelas itu yang disebut Datuk tadi adalah Perang Basoso. Orang Basoso dulu budek kami nama Basoso jo nama musiko. Itu laskar yang datang itu dari Laskar Bukit Timbunan Tulang di bawah Bukit Tabandang di daerah Hulu Kuantan sekian kilo dari Bukit Bakar yang disebut dalam sejarah Bukit Bakau. Itulah disitulah dulu orang pedagang Bukit Bakau ini ada Bukit Bakau yang beli. Jadi disitulah dulu perjalanan perdagangan. Mata kehidupan, sumber kehidupan belum ada, maaf, di Sumatera Barat, di Luak dan Tuo, yaitu Luak tanah datar. Belum ada kehidupan. Boreh dari Sungai Kuantan datang dari Vietnam. Boreh Vietnam dulu terkenal, bejopi ke Sompu di situ. Kini berputar sejarah dek keadaan provinsi Sumatera Tengah. Dijahilkan negeri ini oleh sejarah-sejarah yang bohong. Sakit sebetulnya. Dosanya adalah menghilangkan jati diri dan kecintaan terhadap bumi Allah di mana darah tertumpah lahir ini adalah mengurangi rasa cinta di mana terhadap negeri sendiri. Mungkin itunya. Jadi kebersamaan kita perlu dan sangat bergembira gitu kan. Seuji sepangannawa sabanaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Abo manyolo cekete. Mengenai sejarah go abo tidak ahli. Tapi abo mendengar ahli bercerita bahwa keturunan umat manusia di Indonesia itu peradatannya dimulai dari sunatullah seperti yang disebut tadi itu. Artinya kalimat la ilaha illallah itu lebih duluan masuk daripada yang namanya Buddha, Hindu apa segala macam itu. Apakah itu benar? Barangkali perlu pembuktian. Ada salah seorang ahli sejarah, siapa namanya yang di Jakarta itu? Kalau memang orang Sumatera itu keturunan orang Buddha, coba hadirkan satu orang Buddha ke rumah saya hari ini. Yang berasal dari Sumatera. Yang berasal dari Sumatera. Hampir sama. Coba. Hampir sama.
Ini barangkali juga perlu kita kan di dalam pikiran kita hari ini bahwa kita ini dulu orang muda nih yang ada di Kuansing ini, termasuklah candi-candi apa semacam itu. Apakah itu memang benar ataukah itu adalah candi dari orang Muslim? Tapi tengok aku bertanya di Botkong kan Botkong candi itu mana orang Botkong yang agama Buddha dari dulu itu? Alhamdulillah nggak bisa kita menengok kan? Bagaimana tanggapan Pak Ketua itu? Jadi yang dipotong di Padang Candi Ya. itu pecahan dari kerajaan Kade.